gencatan senjata rapuh antara Israel dan Hamas kembali berada di ujung tanduk. Kantor media pemerintah Gaza mengeluarkan tuduhan serius pada Sabtu, 18 Oktober 2025, malam, menuduh Israel telah melanggar perjanjian gencatan senjata sebanyak 47 kali sejak awal Oktober. Serangkaian serangan ini dilaporkan telah menewaskan 38 warga Palestina dan melukai 143 lainnya. Tuduhan tersebut mencakup penembakan langsung terhadap warga sipil, pengeboman yang disengaja, serta penangkapan. Otoritas Gaza mendesak PBB dan negara-negara penjamin untuk segera bertindak, sebab mereka menilai Israel terus melanjutkan kebijakan agresi meskipun perang telah dinyatakan berakhir. Insiden maut dan garis kuning. 1. Serangan paling mematikan. Insiden yang disebut otoritas Gaza sebagai pelanggaran paling mematikan terjadi pada Jumat, ketika 11 anggota satu keluarga Palestina tewas setelah kendaraan yang mereka tumpangi diserang pasukan Israel. Keluarga tersebut sedang berusaha kembali ke rumah mereka di kawasan Zaytun, kota Gaza, ketika bus yang mereka naiki dihantam. 2. Kontroversi, garis kuning. Menurut Badan Pertahanan Sipil Gaza, penyerangan terjadi karena kendaraan tersebut dianggap melintasi garis kuning, sebuah batas imajiner yang ditetapkan tentara Israel untuk membedakan zona operasi mereka. Pembelaan Sipil Gaza, juru bicara Badan Pertahanan Sipil, Mahmud Basal, mengatakan mereka mungkin tidak tahu di mana posisi garis itu, karena tidak ada tanda fisik di lapangan. Ia yakin keluarga itu tidak dapat membedakan antara batas imajiner yang disebutkan tentara. Klaim IDF, militer Israel, IDF, membenarkan penembakan itu, menyatakan bahwa kendaraan mencurigakan terdeteksi melintasi garis kuning dan mendekati pasukan, dan tembakan dilepaskan karena kendaraan tetap melaju dengan cara yang dianggap mengancam. Penutupan Rafah, pertukaran jenazah. 1. Rafah jadi alat tawar. Di tengah kekerasan di lapangan, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menggunakan perlintasan Rafah, jalur utama bagi bantuan kemanusiaan, sebagai alat tawar. Kebijakan Netanyahu. Kantor Netanyahu mengumumkan bahwa perbatasan Rafah tidak akan dibuka kembali sampai Hamas menyerahkan seluruh jenazah sandera Israel yang masih ditahan di jalur Gaza. Konfirmasi jenazah. Militer Israel mengonfirmasi bahwa Palang Merah telah menerima 2 jenazah sandera, salah satunya diidentifikasi sebagai Eliyahu Margalit. 2. Tudingan mengerikan pada jenazah Palestina. Pertukaran jenazah juga memunculkan tudingan yang sangat serius dan mengerikan. Kementerian Kesehatan Palestina menyebut Israel telah mengembalikan 15 jenazah warga Palestina pada Sabtu, sehingga total mencapai 135 sejak gencatan senjata. Laporan dokter di Rumah Sakit Nasser, Han Yunis, melaporkan bahwa banyak jenazah menunjukkan tanda-tanda penyiksaan dan eksekusi, seperti tangan terikat, mata tertutup, serta luka tembak di kepala. Bencana puing dan upaya pemulihan. 1. Misi nyaris mustahil. Sementara kedua belah pihak saling menuduh melanggar perjanjian, upaya kemanusiaan menghadapi tantangan besar. Hamas mengatakan telah menyerahkan 20 sandera hidup dan 12 dari 28 jenazah, namun kesulitan menemukan sisanya di bawah reruntuhan. Bantuan Turki telah mengirim puluhan ahli penyelamat bencana untuk membantu menggali puing-puing bangunan di Gaza. Skala kerusakan, Badan Pertahanan Sipil Gaza memperkirakan sekitar 60 juta ton puing tersebar di seluruh wilayah. Kementerian Kesehatan Gaza menyebut diperkirakan 10.000 jasad masih terperangkap di bawah reruntuhan. Kondisi ini menjadikan upaya pemulihan dan pencarian korban sebagai pekerjaan yang nyaris mustahil tanpa bantuan besar-besaran. Gencatan senjata yang rapuh ini diuji setiap hari, tidak hanya oleh penembakan yang diklaim mencapai 47 kali, tetapi juga oleh politik keras di belakangnya, seperti penutupan perbatasan Rafah oleh Netanyahu. Insiden garis kuning yang merenggut satu keluarga menunjukkan bahwa tanpa batas fisik yang jelas dan tanpa pengawasan internasional yang ketat, warga sipil akan terus menjadi korban.